Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita di dalam ruangan saja. Kemarin kan udah beberapa hari ini kita di luar ruangan. Di luar ruangan. Untuk hari ini kita di dalam ruangan saja. Karena apa? Tadi saya habis pengerjaan sampai jam berapa ya? 8:30 lah tadi ya. Itu. Terus saya mandi, mau turun, udahlah di dalam ruangan saja gitu. Mungkin besok atau lusa kita di luar ruangan lagi seperti itu. Jadi biar apa ya, nggak bosan lah. Oke, selamat bergabung untuk semuanya. Aurelia Baby, Evi Dewi. Oke, selamat bergabung. Terus siapa lagi nih? Hesdes 16. Selamat pagi Madam, pagi juga. Terus ada siapa lagi di sini? Oke. Saya pasti nyapa satu-satu. Rajiwi, selamat bergabung. Rahma Hijab Store, selamat bergabung. Zen L, oke, selamat bergabung. Heides, pagi Madam, pagi juga. Ada Rumah Jahit, Ayu, Biayub, Indah Dwira, Mas Surya, oke, Aska, ada Donkal, Miss Halim, oke. Pagi Madam, semoga sehat terus ya Madam, amin amin, terima kasih. Oke, besok Tajir, selamat bergabung. Terus sehat selalu Madam, oke, sehat selalu, amin amin. Pagi Madam, oke, selamat pagi. Intan Mata, oke, selamat bergabung semuanya. Ada Mbak Lina, selamat bergabung. Oke, pagi Madam, pagi juga. Oke, semoga lancar, sehat terus ya untuk semuanya saja, lancar urusannya. Terus jangan lupa minum vitamin karena ini apa ya, puasa-puasa nanti ngedrop atau bagaimana seperti itu. Tema hari ini apa Madam? Udah lama nggak nonton live Madam. Oke. Nah, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya ngobati ya. Terus pasien saya ini kena tumbal ya di tempat kerjanya sampai diprediksi itu bakalan tidak ada seperti itu ya. Nah, pasien saya ini dari Tulungagung, Jawa Timur ya. Awalnya pasien saya ini minta tolong untuk pembersihan usaha terus penglarisan ya kan. Lah, suatu ketika dagangannya sepi gitu loh, terus minta tolong itu tadi saya bantu karena setiap hari itu omsetnya bisa sehari 400, 500 itu bersih, jualan baju, jualan sepatu. Kalau lebaran seperti ini ditambah jualan jajan-jajan lebaran seperti itu, terus jualan tas. Nah, di sini udah saya bersihkan ya kan, awalnya itu omsetnya sebelum ada yang ngerjain ya, yang ngerjain ini saya lihat ada saudaranya sendiri seperti itu. Nah, di sini minta tolong itu tadi, Madam, omsetku itu biasanya rata-rata 400, 500 seperti itu. Kadang bisa lebih seperti itu. Nah, berarti kalau di total kan paling enggak 10 juta minimal kan ada gitu loh. Ya kan? Omset per bulannya karena grosiran baju, grosiran tas, sepatu, terus pokoknya pakaian juga ya, lengkap di situ. Dia jual grosir sama eceran juga. Nah, di sini tahu-tahu udah ada sekitar 2 bulan apa 3 bulan ya, saya lupa. Itu tuh
omset sehari cuman 50.000, 100.000, 200.000 itu bersih. Kadang 50, kadang 30. Kemarin kalau nggak salah itu sekitar 20 ribuan lah. Itu berarti kan yang beli kan cuma 1, 2, 3. Dia juga istilahnya ambil laba yang nggak besar, paling 5.000, 4.000, 7.000, 10.000. Karena kan dijual dijual grosiran juga, eceran kan, seperti itu. Nah, udah saya bantu, saya bersihkan semuanya, udah lancar ya kan, lancar. Alhamdulillah omsetnya udah mulai pulih sekitar 300, 400, 500 itu rutin. Nah, seperti itu sampai hari ini ya, sampai hari ini. Sempat waktu pengerjaan kemarin di tengah perjalanan sudah saya kerjakan ya kan, ada energi-energi negatif yang nempel di pageran yang saya buat gitu loh. Jadi kayak ngirimi istilahnya, biar gak laku lagi lah. Saya udah ini ya, udah rasa gitu loh. Terus pas itu saya mimpi gitu loh, habis ritual saya tidur, mimpilah di situ ada yang ngirimi kecoa ya, besar segini, kayak nggak wajar. Itu bukan kecoa atau apa gitu loh lah, nempel di etalase dagangannya. Kan saya udah pernah ke sana ya kan, sudah pernah ke sana pas saya pulang kampung kemarin. Saya ke sana, itu barang di mimpi itu masuk ke etalase. Terus saya bilang, kamu ngerasain enggak hawa rumah kamu ini? Saya bilang seperti itu. Terus, iya kerasa, kok ada yang beda. Udah, kamu tata semuanya, kamu bongkari semuanya, yang dari etalase kamu keluarin. Nah, di dalam mimpi itu kecoanya besar ini saya nangkep, saya matikan, ceplek gitu, pakai teplekan apa lupa saya, kayak penebah apa gitu loh, langsung mati. Nah, terus di situ besoknya saya ngabari ke pasien saya ini, ngomong, udah kamu ringkes, maksudnya bersih etalase, dibersihkan pakai air doa dari saya sama garam, saya bilang seperti itu. Terus kalau bisa semua barang-barang di ini ya, diturunkan semua, dibersihkan, nanti etalasenya dibersihkan pakai lap, saya seperti itu. Terus model tempatnya diganti juga bisa, biar kelihatan menarik lagi, saya bilang seperti itu. Ya madam, akhirnya 2 hari pasien ini sama suaminya bersih ya kan, bersih sampai bersih di situ. Nah, udah kan, udah madam. Besoknya hari ini gimana penjualannya? Alhamdulillah lancar kok. Oke, berarti kan istilahnya di sini kita ada petunjuk itu tadi ya kan. Kan saya ngecek terus tiap malam juga, ngecek kok ada yang aneh, cuman belum saya ngomong secara penuh ke dia gitu loh. Ternyata itu tadi dikasih mimpi itu, terus saya ngomong ke pasien saya, akhirnya dibersihkan, udah penjualannya tetap, maksudnya dalam arti nggak ada penurunan gitu loh. Nah, di situ udah kan, udah beres. Yang penting kalau saudara kamu kesini nggak usah terlalu gimana, karena yang ngirim dia, saya bilang seperti itu. Nah, saudaranya ini kaya. Nah, kaya ini karena dia ada simpenan dengan seseorang gitu loh. Tapi pelitnya minta ampun di keluarganya, apalagi di ibunya juga, seperti itu. Ceritalah pasien saya ini ke saya. Yang penting kalau dia ke situ langsung siram pakai air garam. Dia ke situ itu pasti dia membawa sesuatu. Kita nggak tahu loh ya. Kalau kita bertamu ke rumah temen, ke rumah saudara, kalau dia jahat pastilah bawa garam. Kalau garam energinya positif nggak masalah. Kalau energinya negatif, ayo langsung disawurkan di situ, atau tanah kuburan, iya kan? Kan bisa saja, kita kan juga nggak tahu ya kan. Cuma gini terus diawur-awurkan gini pas jalan, apa kelihatan dalam rumahnya seperti itu, atau di depan rumahnya gitu kan, ada tanah banyak di situ, kita kan juga nggak tahu ya kan. Nah, akhirnya sama dia, dia sinis madam. Sinisnya gimana ya, saya itu bongkar barang karena pesanan banyak,
iki sakmene kean gitu katanya, bahasa Jawa ya. Iki sakmene kean apa pesenan kabeh ngono. Iki pesenan kabeh ya sakmene kean gitu. Ini semuanya pesenan semua ya, apa namanya, jualanmu ini yang kamu bongkar-bongkar. Terus dia jawab, iya ini pesanan semuanya udah di booking sama ini apa namanya, pembeli-pembeli, dia bilang, customer, dia bilang seperti itu. Oh iya itu. Nah akhirnya kan udah kan lancar, nggak ada masalah ya kan. Lah terus suaminya ini pemborong, biasanya ngecat di rumah-rumah. Ada pemborong dia sama temennya, seperti itu ceritanya. Ini suaminya kejadian entah berapa hari saya lupa. Nah ini ada foto-fotonya di sini. Nah itu di rumah itu ya, suaminya ini kerja sebagai pemborong ngecat sama temennya ya kan. Nah di rumah itu dia disuruh nebang sama yang punya rumah, nebang pohon ya kan, nebang pohon. Dia juga nggak mikir macem-macem di situ awalnya, ya udah disuruh nebang kan nanti dicat gitu loh, ditebang lah sama dia. Dia juga sudah izin, sudah pamit istilahnya, misalkan ada energi negatif di pohon ini, tolong nyingkir gitu loh, atau makhluk yang tinggal di situ tolong nyingkir lah, istilahnya seperti itu. Ini mau saya tebang, pohonnya itu tinggi besar gitu. Nah, akhirnya ini kayaknya juga apa ya, jadi sasaran sama yang punya rumah, dalam arti memang disengaja sama yang punya rumah suruh nebang suaminya pasien saya ini ya kan. Nah habis itu ditebang, udah izin, kalau ada yang tinggal di situ mohon untuk berpindah lah, istilahnya seperti itu. Nah disitulah kejadian, ditebang, dia nebang lah pohon itu. Temennya nggak tahu ngecat, mungkin ya udah mulai ngecat, dia bagian nebang ini tadi ya kan. Nah sudah selesai nebang, dikasihlah kopi sama yang punya rumah. Biasa kan kalau kita bersih, misalkan minta tolong sama orang-orang suruh bersih-bersih rumah, entah itu ngecat atau bangun-bangun, kan dikasih kopi, teh, terus jajanan kan wajar ya kan, makan kan gitu ya. Nah dikasihlah kopi, kopinya ini dia bau di situ, baunya pesing gitu. Kok kopi baunya pesing, sama dia udah mikirnya positif ya, nggak mikir yang negatif gitu loh. Kok bau pesing, wong ini kopi kok bau pesing. Lah sama suaminya pasien saya diminumlah kopi itu gitu loh, diminumlah kopi itu separuh kalau nggak salah, separuh. Nah udah kan, udah nggak ada masalah apapun ya kan, nggak ada masalah apapun. Besoknya apa namanya, badannya udah mulai greges, meriang, nggak enak gitu loh. Nah habis itu diem aja, kok badanku kayak gini gitu. Terus apa namanya, pasien saya bilang ke saya, udah 3 hari kejadian baru bilang, kok panas dingin ya madam, panas dingin, terus udah gerah pol kayak orang masuk angin gitu loh. Lah habis itu apa namanya, coba kamu minumin obat. Saya mikirnya positif, saya juga apa ya, nggak mau mikir negatif dulu kan, seperti itu. Terus apa dikasih obat itu nggak ada respon sama sekali, nggak ada perkembangan sama sekali. Dan suatu ketika sudah berapa hari ya kan, ini pasien saya masih belum cerita full ke saya, cuma itu saya suruh ini belum hubungi kan, ya kita ngobrol biasa gitu. Lah kok di sini ininya, ya ampun sampai ini saya kerasa kayak gimana gitu. Sampai di sini, ini bagian ini loh, ini itu langsung bendol gini, bengkak kayak orang kena ini ya, udun itu apa ya istilahnya namanya, kayak itu tadi ya, udun ini tadi. Nah bengkak segini kayak orang kena itu tadi, apa kalau dibilang gondok bukan gitu loh.
Nah, nah di sini ini ada fotonya, bentar. Saya ini. Bentar. Bisul ya, di situ bisul. Segini. Nah, ini. Bentar. Saya kasih tahu yang awalnya, ya kan? Yang awalnya masih segini fotonya. Maaf. Ini. Nah, ini masih nggak begitu kelihatan, ya kan? Terus bentar. Saya cek lagi. Hari kedua seperti ini. Mulai membesar. Ya, mulai membesar. Hari kedua nih. Mulai membesar di situ. Terus bentar. Ini mohon maaf ya, saya tutup wajahnya. Hari ketiga ini tambah membesar, ya kan? Tambah membesar di situ. Terus hari keempat ini, hari keempat nih, bentar. Hari keempat. Terus yang paling parah ini. Kelihatan nggak? Ini. Nah, itu mulai ini ya. Dia mulai apa namanya? Di sini kayak ada nanah gitu loh, ya kan? Kayak seperti bisul tapi bukan bisul ini. Semakin parah. Semakin parah. Bentar. Itu tadi. Ini, bentar. Nah, ini, ya kan? Terus bentar. Nah, ini. Ya kan? Itu ada lagi. Ada sampai di video kok. Nih. Di video kayak gini. Nah, terus bentar, lama-lama langsung saya obati tiap malam saya kerjakan di situ, langsung pecah, ya kan? Habis minum kopi itu tadi, kopi yang apa namanya, kopi pesing itu tadi, ini mulai pecah, ya, mulai pecah. Nah, ini pecah. Bentar. Nah, tuh. Kayak gitu, ya kan? Mulai pecah. Terus ini udah mulai kering. Ini yang kemarin udah mulai nutup, ya. Saya suruh apa namanya, kasih salep juga, seperti itu. Nah, di sini hubungannya apa sih, madam? Nah, habis dia minum kopi pahit, kopi beraroma baunya pesing itu tadi diminum kan, 2 hari 3 hari badan itu semakin greges, gak enak. Nah, di situ saya suruh minum obat. Saya belum mikir negatif ya, saya suruh minum obat, muncullah ini tadi bagian di yang saya perlihatkan satu-satu sampai sekarang masa penyembuhan, ya kan, sudah mulai ketutup lukanya. Saya suruh pakai salep juga, ya kan. Terus saya bilang, kalau kamu ke dokter ya ke dokter minta salepnya. Ternyata enggak,
Udah, saya kasih saran salep ini, dia dikasih saran temennya juga salepnya, saya suruh istilahnya kasih ya di situ, terus dikasih. Nah di situ negatifnya apa madam? Ini bukan istilahnya bisul ya, bukan. Jadi habis minum kopi, apa namanya, kopi yang bau pesing itu ya kan, terus muncullah itu semakin bengkak, dan di dalamnya ternyata kan ada istilahnya nanah dan sejenisnya ya kan. Nah di situ apa namanya, udah, terus saya bilang, saya nggak mau bilang secara gamblang ya, 100% gamblang, takutnya kepikiran pasien saya dengan suaminya gitu loh ya kan. Saya diem aja. Terus wah ini nggak wajar, jangan-jangan kok ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Dia kayak digigit barang tidak jelas ini tadi, mungkin kayak genderuwo yang saya lihat loh ya, di pohon yang ditebang itu sebenarnya udah menyingkir, udah pindah tempat. Nah ini adalah kayak jenis ingon-ingon ya, mungkin pesugihan di situ ya. Nah di sini kayak dijadikan tumbal seperti itu, dijadikan tumbal. Saya tiap malam saya obati, saya kerjain, saya nggak ngomong lebih ke pasien saya secara detail ya kan. Sebabnya apa nanti kepikiran ya kan, ini karena nyawa taruhannya di situ. Makanya saya nggak berani ngomong secara penuh sebelum barang ini tadi dalamnya itu keluar ya, pecah, terus baru saya ngomong. Saya pengen saya seperti itu ya kan. Nah habis itu, nah ini ada pasien saya yang suaminya ini yang saya ceritakan lagi bergabung ya, ada di sini. Oke, selamat bergabung ya semuanya, nanti saya sapa satu-satu. Nah habis di situ udah kan, saya mikirnya udahlah, saya bakalan bisa menuntaskan ini semua gitu. Saya nggak mikir macam-macam, saya nggak bakal bocorkan kepikiran, biar nggak kepikiran ya kan pasien saya, kasihan. Nah soalnya itu berturut-turut dari dibuat sepi saudaranya sendiri sampai ke ini tadi, ada masalah ini tadi, suaminya dijadikan tumbal sama pemilik rumah yang borong cat itu tadi gitu loh. Nah, borongan ngecat. Nah, udah kan habis itu, terus saya bilang udah nggak apa-apa, yang penting minum kapsul itu rutin, saya kerjain biar itunya jebol dulu, saya bilang, maksudnya keluar ininya, yang penting itu biar sembuh, saya bilang seperti itu. Nah suatu ketika pas saya nggak ngomong apa-apa, dia dikasih tahu sama ini saudaranya baru dari orang pinter, bahwa ya itu tadi saya nggak berani bilang, tapi saudaranya bilang floor. Otomatis kagetlah pasien saya, langsung ke si orang pinter itu di daerah Pare sana kalau nggak salah. Nah, ini ya apa kisah dari pasien saya, hadir madamku ini, Gita Jovero itu ya suaminya. Nah habis itu udah kan dibawalah ke sana, entah itu dimediasi atau apa ya kan. Terus nggak masalah, saya juga nggak gimana, saya bilang seperti itu. Saya nggak mau bilang, takutnya nanti kepikiran, soalnya ini hubungannya sama nyawa. Jumat Kliwon kapan hari itu bakalan nggak ada si ini tadi, suaminya ini tadi. Nah saya lihat juga seperti itu gitu loh. Nggak masalah kamu mediasi sama orang pintar itu biar tahu kalau itu memang dikerjain. Saya tak ngerjain fokus biar nggak dijadikan tumbal, biar itunya lukanya nutup kan seperti itu. Nah udah kan nggak masalah, terus tetap rutin minum kapsul, yang penting ini tak jebol dulu, saya bilang seperti itu. Lah habis itu di situ udah kan, lama-lama kan keroak ini, udah kan kalau bisa kasih ini ya, kasih kompres air hangat itu biar ininya keluar, saya bilang seperti itu, nanah-nanahnya keluar, saya bilang seperti itu.
nanah-nanahnya keluar sampai bersih, ini nanti biar baru dikasih salep biar lukanya nutup, saya bilang seperti itu lah. Habis itu tadi ya kan, besoknya saya mau jalan-jalan ke laut madam, bener, jalan-jalan ke laut sama buang-buang sisa-sisanya, saya bilang seperti itu. Nggak usah dipikir Jumat itu nanti kematian, mau yang menentukan kematian Gusti Allah, saya bilang seperti itu. Udah nggak usah gimana-gimana, yang penting sembuh, itu saja, saya bilang. Ya akhirnya kan pada keluar rekreasi lah ya di pantai. Terus saya fokus itu, minum kapsul rutin, saya sedot. Awalnya saya tusuk secara nggak kelihatan, saya tusuk, saya udah biar keluar lah itu racun gitu loh, tusuk udah. Akhirnya kan itu tadi yang saya kasih lihat foto, semakin lama semakin ininya dia semakin kelihatan si nanahnya itu tadi ya kan, sampai jebrot itu tadi. Udah alhamdulillah, udah yang penting biar nutup gitu. Nah ini masa penyembuhan ini udah, sekarang lukanya mulai nutup ya, masih kecil gini ya, kurang segini lagi kan, seperti itu. Nah di situ ternyata telisik punya telisik kalau yang punya rumah itu ngingu gitu, ngingu bahasa anunya ya pesugihan gitu loh. Jadi ini suaminya pasien saya mau dijadikan tumbal, yaitu tadi dengan cara itu tadi, dikasih minum yang bau pesing seperti kencingnya genderuwo kan, seperti itu. Pesing kan genderuwo itu. Nah, ingon-ingonannya ya genderuwo itu gitu loh. Saya lihat genderuwonya ada 2 di situ. Jadi ibaratnya itu pesugihannya. Nah, minta tumbal, ya yang ditumbalkan pegawainya itu tadi. Itu loh, yang suruh ngecat itu tadi, kok enggak temennya gitu loh. Yang kena kok malah ini gitu loh. Kok malah suaminya pasien saya, seperti itu. Nah, terus udahlah aku nggak mau kerja lagi gitu. Iya, mending nggak usah kerja, usaha bareng ketimbang kayak gitu. Kita nggak tahu loh, setiap rumah, setiap penghuni, maksudnya dari orang ke orang ini punya pesugihan atau enggak, kita kan nggak tahu. Kita kerja kayak gitu, ujung-ujungnya kalau kayak gini kan repot, nyawa kok taruhannya kan, seperti itu. Nah, habis itu ya udah mulai enteng. Terus saya tanya, itu rasanya gimana habis itu lukanya jebrot itu tadi ya. Terus nggak ada rasanya gitu loh. Ya alhamdulillah ya kan, yang penting sekarang sembuh ya kan. Auranya awalnya itu mohon maaf udah kayak mau dipanggil itu. Saya sampai gini, aduh, saya udah, ya Allah, moga-moga dapat kesembuhan darimu ya Allah, saya bilang seperti itu. Saya minta doanya, saya sampai kabulkan doaku ini, saya bilang seperti itu di dalam hati saya. Setiap saya ngerjain, rasanya tuh kayak nggak tega gitu loh ngelihatnya. Auranya itu udah beda, kayak orang udah mau nggak ada gitu loh. Ternyata kan benar sesuai prediksi, bahwa akan diprediksi kalau itu tadi nggak disingkirkan, nggak saya singkirkan secara penuh, semuanya nggak saya obati, racun-racun juga itu tadi yang keluar nggak dikeluarkan, udah bakalan nggak ada gitu loh. Jadi modelnya kayak bisul, tapi masa bisul kayak gondong gini kan, nggak logis seperti itu. Nah lukanya ini itu kayak gigitan gitu loh, kayak digigit, memang bener kayak digigit si genderuwo itu tadi. Modelnya lukanya yang belum kering tadi yang saya perlihatkan itu kayak luka gigitan seperti itu. Nah jadi kayak apa ya istilahnya, di sini juga wah memang keterlaluan kalau seperti ini, terlaluan sekali. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah sembuh, udah sehat, auranya semakin cerah, semakin keluar di situ. Nah, energi negatif kan saya keluarkan semua di situ. Seperti itu. Itu tadi sepenggal cerita tentang mau dijadikan tumbal pesugihan bagi ini dari pemilik sang rumahnya itu tadi. Ya mungkin nggak nemu, akhirnya ya udahlah ini yang dijadikan tumbal. Makanya kalau sekiranya, ini pelajaran buat semuanya, sekiranya minuman itu bau apapun,
kalau sekiranya kayak bau pesing kayak gitu-gitu, mending nggak usah diminum. Seperti itu sebuah pelajaran ya. Jadi biar kita juga tahu, oh seperti ini toh, seperti itu. Kita juga nggak tahu loh orang ini pesugihan atau enggak. Masa kita bekerja masih lihat-lihat ini pakai pesugihan enggak, kan nggak mungkin. Makanya kita harus hati-hati di situ. Itu karena istilahnya di sini orang kalau sudah menganut hal-hal semacam itu, pesugihan, nah itu nanti sudah nggak pandang bulu, siapapun bisa jadi tumbal. Nah seperti yang saya ungkapkan itu tadi, yang kapan hari saya upload, makan di tempat yang mengandung pesugihan itu tadi, bahaya juga. Kalau kita istilahnya di sini udah masuk di dalam kok makanan kok, terus dikasih itu tadi ya kan, kita kan nggak tahu lah hasilnya. Kalau enggak ya nyawa taruhannya. Wong saya aja ngedrop 2 hari waktu itu kan gitu. Nah apalagi ini bekerja, kita juga nggak tahu, diminum mikirnya positif, bekerja ya bekerja, ternyata yang punya rumah ngingu terus dijadikan tumbal, kan ya kurang ajar seperti itu gitu loh. Nggak pandang bulu. Orang kalau udah mikirnya pesugihan, materi, udah ini harus, ini nyawa, ini harus. Entah kamu siapa, udah nggak peduli. Seperti itu. Masih ada pesugihan-pesugihan, masih ada sampai saat ini. Orang ngingu itu masih ada. Ya dari keturunan juga bisa dikasih. Orang kalau pesugihan, ya kan, itu pasti dikasih keturunannya di atasnya kaya. Oh ini berarti kamu yang kepala nih, nanti kalau aku udah nggak ada, kamu yang gantiin aku, seperti itu. Jadi setiap pesugihan itu pasti ada keturunannya yang meneruskan gitu. Kalau keturunannya yang nggak meneruskan, udah kukut, seperti itu, udah habis semuanya, udah habis di situ ya kan. Nah itu tadi kita biar tahu ya. Makanya kalau kita berada di tempat makan, kita bekerja ikut sama orang, kita juga harus berhati-hati. Takutnya ya itu tadi, ngingu itu tadi. Udah kalau ngingu udah berat itu urusannya, nyawa kok taruhannya, punya anak, punya istri, terus kayak gitu ya kan. Kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Makanya harus berhati-hati kepada siapapun, seperti itu. Makanya sebenarnya kisah ini mau saya ceritakan kemarin-kemarin, cuman saya nunggu sembuhnya dari pasien saya ini. Ternyata udah mulai nutup, udah tinggal segini aja, dikasih salep itu tadi, udah energi negatif udah hilang. Sekarang dagangannya semakin hari semakin laris juga ya kan. Alhamdulillah, disyukuri. Kalau kita berbuat baik, timbal baliknya balik ke kita, seperti itu. Ada orang iri, ya sudah biarin, kita nggak ngurus ya kan seperti itu ya kan. Kita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan, seperti itu. Makanya kan pasien saya udah mending bekerja berdua, bener kan. Ada ngomongan, madam kalau misalkan suami saya sudah nggak mau lah bekerja kayak gitu, bekerja berdua cocok nggak? Saya bilang cocok, mending seperti itu ketimbang kita nggak tahu itu tadi. Kalau enggak ya nyawa taruhannya. Udah nggak usah kerja-kerja, istilahnya usaha ini kamu kembangkan dengan suami kamu di situ. Udah bekerja berdua, insya Allah rezekinya juga bakal lancar. Ternyata bener, ini lancar banget ya. Pada pesan-pesan baju, bongkar-bongkar gitu, seneng saya lihatnya. Kalau pasien saya berhasil, seneng banget. Saya malah nggak iri, enggak. Saya ibaratnya kalau teman saya sukses, saya ikut seneng, bukan saya iri itu. Pasien saya berhasil, saya kerjakan, laris, banyak uang, banyak rezekinya, saya seneng, saya nggak iri gitu. Wah, kerjaanku berhasil gitu loh, saya bisa bantu orang, kerjaanku berhasil. Wah, rasanya itu nggak bisa diomongkan, seperti itu kayak gitu. Jadi kalau pasien-pasien berhasil, teman-teman saya berhasil,
Alhamdulillah, saya sangat senang, sangat bersyukur. Wah, ternyata hasil kerja kerasnya berhasil. Saya bantu dari belakang. Gitu. Jadi istilahnya di sini perbaiki dulu semua yang kurang-kurang. Kalau kita berbuat baik, balasannya juga bakalan baik. Kalau kita kita berbuat jahat, balasannya juga jahat. Seperti itu, ya. Alhamdulillah ya. Sangat bersyukur kalau pasien-pasien udah pada reaksi, udah pada istilahnya berkembang, maju, pesat. Saya sangat bersyukur. Saya sangat senang itu. Rasanya itu kayak apa ya, ayem gitu loh, ayem banget. Kalau lihat, madam omset saya sehari segini, Mas Slamet kemarin juga ini, siapa, Rok Safara, ini Mas Slamet yang ada di Purworejo, ini saya ulangi lagi. Kemarin sore baru istilahnya di sini laporan ke saya, madam alhamdulillah hari ini 13 juta masuknya. 13 juta berapa gitu loh. Ini WA-nya Mas Slamet. Mas Slametnya semangat, temennya satunya semangat, temennya satunya rada keok gitu loh. Maksud saya kan ini kerjasama, 3 orang ini sama-sama harus semangat ini. Ya, 13 juta berapa itu per hari ya. Ada temennya yang kurang semangat, dapatnya 2 jutaan. Saya bilang kalau kerjasama tetap ini kan semua 3 orang saya kerjakan, tinggal kamunya yang istilahnya rutin nggak untuk istilahnya bekerja semangat, nggak muter-muter nggak ke tempat mana-mana. Ini kan Mas Slamet ini kerjanya sebagai nyetor selimut, terus apa namanya, spray dari toko ke toko, seperti itu. Banyak pembelinya alhamdulillah yang 13,7 seperti itu ya. Seneng saya. Nah, itu ya. Tetap semangat ya Mas Slamet ya. Pasti bakalan meningkat terus. Insya Allah bakalan stabil. Kalau ini udah mulai, saya lihat udah mulai stabil seperti itu. Oke, ya. Itu tadi sekedar cerita dari saya. Nanti bakalan ada cerita-cerita menarik. Saya mau menyapa dulu ya. Bentar. Siapa lagi nih? Ada, mungkin pada sudah off juga ya, karena kita kan cerita di sini. Oke. Rivo, Kartiko, Dewi Lestari, Amalia Desia, Reza Novi, Sevayora, Adityo, Selvi Christine, Dani Utami, Selvi Christina, Priska, Zilah Wedding, Wulandari, Love by Love, Khoiriah. Oke Bu Khoir, selamat bergabung. Ini temannya bunda saya ngajar. Oke, selamat bergabung. Pramita, selamat bergabung. Tika, pagi madam, pagi juga. Lim Wijaya, terus Linda, Nandaworo, Nufrit, Frida, Raciwi, merinding dengarnya, tega banget. Vanessa Vanet, Gita Jovero. Oke, selamat bergabung ya. Ini pasien saya yang saya baru cerita itu tadi ya. Nandaworo, hadir madam dari Australia, sehat selalu. Bunda Endah, Ahmad Drof, Tesi, Kak Tesi, selamat bergabung. Hadir madamku, hadir. Maya Tias, oke, pagi madam, pagi. Linda Naura, Lesta Fisco, Putri KB, Rod Bakini, Kayati, Jihan Kana, Nito, oke. Miss Halim, jahat banget. Astagfirullah, amit-amit ya Allah. Aniandriani, Arianti, Lina, jadi orang gitu amat ya, jadi inget sama itu.
Madam di balik layar the best. Oke, terima kasih. Lah ya bener sih itu. Hibani Usman, Rok Safara, oke, Mas Slamet, happy 30. Pagi Madam, pagi juga Anti Siswandi, Ibu Anti, selamat bergabung. Ini ibunya dari sahabat saya waktu SD ya. Selamat bergabung Ibu. Oke, Kak Tesi, hai De, oke, hai Kak Arsila Arsi, Desisma 85, ini Ndoro. Oke, selamat bergabung semuanya. Nah, ini sebagian cerita ya, biar tahu, oke, biar istilahnya pada ngerti, oh ternyata seperti ini gitu. Dan nanti bakalan ada cerita-cerita menarik. Oke, Bunda Woro hadir Madam dari Australia, sehat selalu Bunda. Oke, lagi nyamperin pasangannya di Australia ya, jangan bertengkar terus, dijaga semuanya Bunda Woro. Kita sudah berjuang di sini. Oke, semangat Bunda Woro. Ini pasien saya dari Bali, dia punya pasangan di Australia sana, sekarang sama pasangannya ya. Awalnya udah amburadul pokoknya, sekarang alhamdulillah ya. Cepat menikah Bunda Woro ya. Terus kemarin katanya dikasih cincin tunangan waktu beberapa tahun kemarin ya. Semoga segera terrealisasi untuk menikah ya Bunda Woro. Oke, mantap. Oke, terus siapa lagi nih? Kak Tesi, semangat dan sukses, terima kasih. Ini kakak saya yang ada di Jakarta. Oke, Madam pasti paham dah itu. Iya, si dukun ibu itu kan. Dukun yang ngerjain keluarga kamu kan. Ini Mbak Lina, ini pasien saya. Itu juga ada cerita menarik. Nanti bakalan juga ada podcast sih sebenarnya dari cerita dari pasien-pasien saya, tapi nggak sekarang. Itu nanti saya angkat lagi seperti itu. Ini tadi kan dari cerita saya, nanti bakalan ada dari pasien-pasien juga gitu. Narasumbernya pasti ada. Tapi nanti insya Allah setelah Lebaran lah seperti itu ya. Oke. Selalu ditunggu cerita-ceritanya. Terima kasih. Rahmah Jehan, terus Farah Nur Fitria. Oke, selamat bergabung. Terima kasih ya, terima kasih ya. Jangan galau, intinya cuma itu saja, jangan galau. Semuanya bakalan selesai. Semuanya bakalan dapat enaknya, dapat berkahnya di situ. Iya si mak lampir itu. Betul. Ini Mbak Lina sama Miss Halim ini saudaraan, saudara kandung ya. Ini pasien saya. Sekarang yang satunya di Surabaya, yang satunya di Jakarta. Itu ada cerita juga nanti bakalan saya angkat di situ. Ya. Udah ya, sampai di sini dulu. Saya mau istirahat sebentar karena kan puasa ya kan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bunyikan lonceng di Madam Rifda Channel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung klewe dari Madam Rifda.